Dari mata turun ke hati, buka mata, jernihkan hati. Ini bukan mata Febri, tapi mata hati. Mari melihat dari hati bersama Deddy Mizwar. Bang, udah lama sekali kita gak ketemu, Bang. Iya ini. Masya Allah, Bang. Gimana? Kau di mana sekarang ini? Ini aku di Pekanbaru, Bang. Oh, Pekanbaru. Sudah 6 bulan, Bang, tidak bergerak, Bang. Oh. Gitu. Sempat sebentar. Tapi aku lihat ada di Instagram kamu lagi main golf apa itu. Iya, itu kalau golf boleh, Bang, di sini. Boleh. Ya kan? Karena boleh. Di lapangan ya. Di lapangan dan jaraknya jauh. Dan nggak ada adegan peluk-pelukan. Kan? Nggak ada. Di lapangan nggak ada adegan peluk-pelukan. Ini golf sehat, Bang. Golf sehat. Luar biasa ini, Bang. Terima kasih, Bang. Waktu Abang yang luar biasa mahal tentunya, Bang. Oke, Bang. Untuk awalnya, Bang, saya ingin bertanya, mungkin juga banyak teman-teman, Bang, terutama yang milenial, tidak semua tahu tentang sepak terjang Abang di dunia perfilman. Bisa Abang ceritakan, Bang, sedikit secara ringkas, Bang. Saya tahu bahwa Abang mulai di tahun 74, kalau nggak salah ya, Bang? 76. 76, oke. 76, ya. Bang, suka duka awal Abang mulai terjun ke dunia film, apa Bang kira-kira, Bang? Yang bisa Bang ceritakan untuk pemirsa. Di tahun 70-an itu, dunia film itu seperti orang-orang film itu seperti makhluk lain ya. Ya. Jadi begitu menjadi impian banyak orang. Waktu itu saya di awal tahun 73 sudah aktif ya berteater. Betul, sebentar 70 sudah mulai menggeluti, tapi seriusnya tahun 73. Nah itu saya berangkat dari pengenalan dunia teater melalui seni peran ya. Jadi enggak juga terbayang waktu itu bahwa akan main film. Ya. Tapi rupanya perjalanan menghendaki demikian. Setelah lulus dari sekolah menengah farmasi, saya sangat menekuni dunia teater dan sempat kerja juga sebagai pegawai negeri di Dinas Kesehatan Kota Jakarta. Ya. Masya Allah. Saya kerja di lab. Tapi itulah di perjalanan itu ya ada simpang-simpang jalan yang kita temui, yang harus kita memutuskan langkah selanjutnya seperti apa. Jadi pada saat itu setelah bekerja hampir 2 tahun, tiba-tiba ada tawaran main film karena seorang sutradara teater juga sutradara film mengajak saya main film. Jadi harus diambil keputusan mau jadi pegawai negeri terus atau jadi seniman atau artis. Sementara kan wajah saya pas-pasan ini kan. Nah, gua nggak bilang loh. Pas-pasan ini kan. Jadi ya 5,5 lah, boleh dibulatkan jadi 6, boleh juga jadi 5. Kalau rapot boleh merah, boleh biru. Jadi, tapi keputusan itu yang menentukan sekali. Maka saya memutuskan berhenti jadi pegawai negeri. Dan menekuni dunia seni peran melalui film dan teater yang pada saat itu belum jelas masa depannya seperti apa. Tapi segala konsekuensi harus kita ambil. Jadi sekali melangkah kita harus sampai ke tujuan. Ya banyak suka dukanya, banyak tiba-tiba kita harus berhenti main film karena ada anggapan, ya Deddy Mizwar nggak hoki lah. Jadi kalau pakai Deddy Mizwar nggak laku filmnya nanti. Tapi justru itu kita harus mengaca diri, kita harus bercermin. Mungkin kita banyak kekurangan. Karena itulah tahun 80 saya kuliah lagi di IKJ, di jurusan teater. Ya. Sehingga mencoba kembali melatih diri. Ya kan? Sehingga pada suatu ketika tahun 82 saya juga diminta lagi main film oleh seorang sutradara, Ami Priyono. Jadi ya, sempat vakum itu, ya, sebentar, Abang? Ya. Sempat vakum lah. 76, 78 saya udah nggak main film lagi, kembali berteater.
Kemudian sampai masuk ke IKJ, Ya, 82 saya kembali lagi ke dunia film dan seterusnya sampai sekarang. Ya ini memang waktu itu kan perfilman ini didikte oleh distributor istilahnya, distributor daerah. ya. Jadi film yang dibuat itu di Jakarta dibeli oleh distributor provinsi-provinsi di daerah. Jadi kalau kata distributor atau broker bilang jangan pakai pemain itu yang akan dipakai. Kalau Rhoma Irama pakai, kalau Warkop oke gitu kan, karena memang film laku. Jadi ya, seperti itu situasi film waktu itu didikte oleh kepentingan distributor di daerah. Tetapi kalau kita juga, karena saya sudah memilih menekuni dunia ini, maka segala konsekuensi harus diambil. Karena itulah saya bertekad untuk belajar kembali. Barangkali betul kata mereka, tidak laku karena saya memang tidak bagus mainnya. Karena itu kita harus belajar kembali, berlatih kembali. Sehingga pada saat saya kembali tahun 82, saya langsung nominasi dalam film sebagai peran utama di. Oh, Masya Allah. Itulah sejak 82 itulah terus sampai sekarang ya tukang film lah. Sampai sekarang ada titik simpang lagi. Tahun 87 saya dapat penghargaan ketiga Piala Citra. Kemudian banyak film saya juga ditonton orang. Ya. Kemudian saya berpikir apakah harus main film terus, diminta untuk memainkan karakter tertentu oleh pihak lain, atau saya mereposisi. Pada saat itu saya berpikir saya sudah punya daya tawar karena prestasi saya toreh, kemudian secara komersial juga diterima di masyarakat. Saat itulah saya berpikir harus mereposisi. Bahwa juga banyak pikiran-pikiran, perenungan-renungan saya, pengamatan saya terhadap keadaan sekeliling, masyarakat dan lain-lain yang pantas saya ekspresikan melalui layar film. Makanya pada saat dikontrak waktu itu, kalau saya ingin menerima semua kontrak yang ditawarkan, mungkin setahun bisa 12 film, langsung kaya raya saya. Tapi ya, itu salah satu pilihan, dan itu sah-sah saja. Tapi saya tidak memilih jalan itu, saya memilih jalan lebih baik saya juga mulai mencoba mengekspresikan pemikiran-pemikiran dari pengamatan-pengamatan kita melalui layar film. Caranya seperti apa? Ya bekerja sama dengan produser. Jadi saya katakan, kalau Anda kontrak saya setahun 3 film, mahal. Tapi kalau saya merancang film tadi, mulai dari cerita, kemudian memilih pemain juga, menentukan siapa sutradara yang pantas dengan cerita tadi, maka Anda tidak perlu bayar saya mahal. Cukup setiap bulan Anda bayar saya sesuai dengan kebutuhan hidup keluarga saya. Saya akan buat 3 film dan saya main. Ya, itu resikonya adalah kita tidak jadi kaya raya. Tapi di sana ada titik pembelajaran kembali tentang bagaimana merancang, menggagas sebuah film, merancangnya, kemudian sampai menyiapkan sebuah film ditayangkan di bioskop. Sampai juga belajar tentang distribusi film itu sendiri ke bioskop-bioskop seperti apa. Ini proses belajar, saya kembali mereposisi bahwa saya tidak akan berhenti jadi pemain. Ya di luar negeri juga banyak, Brad Pitt pun sudah jadi produser sekarang. Betul. Jadi Gilman juga, Marlon Brando pada awal juga dia jadi sutradara, De Niro dan segala macam. Saya kira ini wajar-wajar saja bahwa kita sebagai pemain tidak berhenti hanya menjadi aktor, tapi juga pemikiran-pemikiran dari kita seorang aktor berdasarkan pengamatan-pengamatan yang ada yang kita amati tentang situasi di masyarakat kita bisa kita ekspresikan. Nah, film adalah sebuah refleksi dari realitas itu sendiri. Nah, ini kesempatan buat saya belajar, berlatih mengekspresikan pemikiran-pemikiran kita, dan akhirnya ini berbuah pada saat saya harus membuat sebuah perusahaan yang saya harus manage dengan baik.
sehingga bisa menampung berbagai pemikiran-pemikiran baik sendiri maupun teman-teman untuk mengekspresikan apa yang terjadi di masyarakat, apa yang menjadi impian masyarakat, dan apa juga misalkan sebuah peradaban-peradaban yang kita rekam dari perjalanan sejarah bangsa kita. Saya kira ini menjadi sebuah titik kedua ya untuk mereposisi diri. Dan kemudian yang ketiga ada juga titik di mana saya bertanya, ditanya malah oleh seorang guru saya, dia bilang sebagai orang Islam, orang beriman, apa yang kau bisa berikan kepada agamamu ini? Masya Allah. Apa yang bisa kau itu reposisi ketiga ya Bang? Tahun berapa tuh Bang? Iya, ketiga ini. Tahun? Jadi yang ketiga ini. Sehingga saya berpikir juga, iya juga ya, saya dikasih pengetahuan, dikasih kemampuan, tapi apa manfaatnya buat umat, buat agama saya itu? Sebenarnya katakan, melalui film kita bisa menyampaikan dakwah, menyampaikan nilai-nilai yang hak, yang kita ketahui maupun masukan-masukan dari orang lain untuk menyampaikan bagaimana mengajak manusia menjadi lebih baik lagi. Karena itulah reposisi ketiga ini saya mencoba memasukkan bagaimana dalam setiap film saya nilai-nilai Islami sebagai sebuah keyakinan saya. Nah, sampailah di titik ini sekarang. Pada saat itu malah televisi, saya lihat saya juga agak sedikit mengkritisi waktu itu. Kenapa televisi kita nih wajah yang namanya wajah masyarakat Indonesia yang katanya begitu banyak umat Islam tidak tercermin dari program-program televisinya. Dari film-film yang ada di televisi tidak ada mencerminkan umat Islam menjadi umat mayoritas di Indonesia. Saya mencoba melalui televisi dulu, menggedor melalui televisi karena itu televisi banyak sekali yang nonton, apalagi TV swasta ya. Bahkan TV swasta ini pada awalnya menggeser semua penonton bioskop. Betul. Karena menjadi teknologi baru yang sangat menghibur. Satu saya masuk dengan program-program yang bernuansa Islami. Yang pertama itu Abu Mawas. Ya. Saya terinspirasi dari Abu Nawas. Saya kelesakan jadi Abu Mawas. Kita Indonesiakan. Tapi karakternya seperti itulah. Setelah itu ada Hikayat Pengembara yang juga sangat fenomenal, mendapat perhatian sangat besar dari masyarakat selama bulan Ramadan. Dan sampai sekarang ada para pencari Tuhan yang sudah 14 tahun saya ini. Bang, Abu Mawas dan lain-lain itu waktu itu film layar lebar atau FTV? Bukan, televisi. TV. Karena tadi saya melihat itu tadi cermin penonton TV kan banyak sekali. Tapi program film atau sinetron di dalamnya tidak mencerminkan umat Islam banyak di Indonesia itu. Betul. Karena di mana umat Islam ini? Kayaknya umat Islam nggak ada di Indonesia gitu. Iya. Ini saya coba kritik, ini nggak benar nih. Sebetulnya keluarga Islam perlu kemudian mencari program yang juga nuansa Islam, tapi mereka tidak temui. Saya bilang sama salah satu pengelola televisi swasta itu, saya yakin kalau kita kemas dengan baik, mereka akan ditonton oleh umat Islam khusus. Sampai saya bertaruh, tidak usah bayar saya. Sebagai produser, Anda tidak perlu bayar saya. Saya akan buktikan kalau saya main, bayar saya sebagai pemain. Tapi sebagai produser, Anda tidak perlu bayar saya. Saya akan buktikan bahwa ini betul. Ya memang perlu pengorbanan, perjuangan. Seperti yang pertama tadi, ya, saya nggak terima honor banyak. Tapi saya belajar bagaimana memproduksi sebuah film. Dan ini pun demikian, meyakinkan mereka saya tidak perlu dibayar sebagai produser. Saya akan buktikan, saya akan rancang nih program ini, dan saya yakin banyak yang nonton. Kalau berhasil, ya akhirnya sekarang menjamur semua di mana-mana. Betul. Tergantung niatnya seperti apa. Karena juga kontennya juga harus kita bisa bertanggungjawabkan seperti itu. Walaupun tidak secara mendalam, tapi nilai-nilai kebaikan harus ada. Makanya di film saya jarang sekali orang jahat. Karena saya percaya bahwa manusia lahir hanif, cenderung berbuat baik. Iya. Lembut, hanif. Andai kata dia sekarang keliru, bukan berarti dia jahat.
tapi barangkali dia khilaf dalam menapangi kehidupan. Jadi saya kira sampai titik inilah perjalanannya. Oke, Masya Allah. Begitulah kurang lebih, Bu Febri. Iya. Itu luar biasa. Sambil ngopi ya. Santai Bang, saya juga minum air putih nih Bang. Ya Bang. Masya Allah. Jadi hampir dari 76 sampai sekarang, udah nggak kehitung lah tahunnya, puluhan tahun, hampir seumur hidup. Ya Bang, 50 tahun, Masya Allah. Oke, jadi 44 tahun. Pencapaian Abang sudah sampai di puncak. Ya. Saya baru tahu ternyata Abang dulu farmasi, ya. Dari farmasi lari ke dunia film, ya. Dan sempat dihempaskan oleh para produser atau penggiat film di awal dulu mengatakan Deddy Mizwar belum menjual, sehingga Abang belajar lagi di IKJ, begitu ya Bang ya? Ya kan, belajar di IKJ sebentar, kemudian terus take off menjadi salah satu nominasi Best Actor waktu itu ya Bang ya? Iya. Nah, jadi kalau begitu Bang, Best Actor sudah, Best Producer sudah Bang, Best apa lagi? Best Script Writer maybe, dan apapun yang Abang buat sudah sampai kepada sutradara, Best of the Best. Abang berapa kali dapat penghargaan Citra Bang sebagai Best Actor? Ya, kalau sebagai aktor sudah 5 kali. Tapi yang agak menjadi sebuah hal yang fenomenal menurut saya. Bukan masalah itu saja, tapi seorang aktor itu hanya pernah terjadi sekali di dunia dalam sebuah festival, dalam hal ini Festival Film Indonesia. Seorang aktor mendapatkan predikat aktor utama terbaik dan aktor pembantu terbaik di 1 tahun yang sama. Jadi ini nggak pernah terjadi di dunia manapun itu. Oh iya. Ya. Dalam film apa tuh? Dan ada satu lagi yang, ya. Dalam film apa tuh? Tahun 86 saya jadi aktor utama terbaik di film Ari Hanggara, sekaligus menjadi aktor pembantu terbaik di film Opera Jakarta di tahun yang sama. Oh iya. Masya Allah. Dan sekali lagi yang juga agak muskil ya. Tahun 87 saya menjadi aktor terbaik Naga Bonar. Ya. Aktor utama terbaik film Naga Bonar tahun 87. Di tahun 2007 saya juga memainkan peran Naga Bonar dan jadi aktor terbaik juga. Itu juga belum pernah terjadi. Masya Allah. Ini apa nih maksudnya? Ya. Oke, itu tahun ini saya akan membuat Naga Bonar yang ketiga gitu ya. Wah, ini dia nih, ada bocoran nih kayaknya. Ada Naga Bonar ketiga. Yang kedua Naga Bonar kembali lagi. Yang ketiga apalagi judulnya? Ya, Naga. Karena cucunya sudah mulai remaja. Cucunya sudah mulai remaja dan dia seorang perempuan cucunya. Wow. Dia seorang perempuan. Jadi ya tidak ada masalah gender dalam mencintai negeri. Tidak ada masalah gender, tidak ada masalah umur dalam hak membela negeri. Itu semua punya hak. Bukan hanya kewajiban tapi juga punya hak. Oke. Ini kita bicara tentang menyangkut masalah pendidikan. Ya. Yang kedua itu kita bicara bagaimana komitmen bapak dan anak kepada bangsanya, tapi dengan cara pandang yang berbeda, karena zamannya sudah berbeda. Seperti ini kita berbicara menantang masa depan tahun 2045 Indonesia jadi 5 besar dunia dengan sumber daya manusia yang berkualitas. Jadi pendidikan menjadi masalah utama saat ini. Ya. Nah, saya ingin sedikit dari perspektif lain melihat. Apa yang Bang lihat? Sisi pendidikan. Ya. Nah, ini yang nggak boleh diceritakan. Belum boleh ya? Belum boleh. Bagaimana seorang Naga Bonar melihat pendidikan? Bagaimana cucunya milenial melihat pendidikan? Bagaimana seorang pengusaha seperti si Bonaga anaknya melihat pendidikan?
Ya. Kapan kira-kira mainnya tuh, Bang? Mencintai, tapi mungkin tidak sama persepsi dalam melihat pendidikan. Karena mereka hidup di zaman yang berbeda. Ya, betul. Oke. Tapi satu hal yang membuat mereka tidak jadi bermusuhan, mungkin konflik terjadi. Gitu. Tapi kebencian jauh dari hati karena mereka masih memiliki cinta. Di antara. Cinta siapakah dia? Teng-teng. Karena cinta bisa mengatasi segalanya. Betul, Bang. Bercerita tentang cinta, Bang. Berarti bukankah benar Abang menggeluti sebuah hobi, dunia dan juga apa yang Abang geluti tentu berdasarkan cinta juga, ya. Mustahil tanpa cinta bisa menggeluti dunia film yang demikian hebat. Nah, kalau tentang cinta pribadi, Abang gimana, Bang? Kenapa itu? Ada masalah apa ini? Atau ingin dibalik, ada apa dengan cintamu? Nah, film baru lagi. Bagaimana Abang melihat tentang cinta, Bang? Apa tuh? Wah, aku nggak ahli tentang cinta. Cinta makhluk dan cinta Tuhan. Saya mau lihat reposisi Abang yang ketiga tadi, Bang. Melihat bahwa apa sih yang saya lakukan dan apa sih manfaatnya untuk umat, untuk Islam, ya. Reposisi Abang yang ketiga yang saya quote tadi, Bang. Nah, di situ ada soal cinta menurutku, Bang. Nah, bisakah Abang cerita sedikit, Bang? Turning point Abang melihat cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, Bang. Iya, artinya di sini kan kalau kita lihat bahwa tidak diciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadanya dengan cara yang masing-masing dilakukan orang, yaitu artinya selalu mengingatkan tentang keberadaan Allah, mengingatkan tentang ketergantungan kita pada Dia, mengingatkan bahwa diri kita adalah la haula wala quwwata illa billah, sehingga tidak terjebak pada ketakaburan, kesombongan, dan lain-lain terhadap prestasi, ilmu, bahkan kekayaan yang kita miliki. Ya. Ini kan harus terus disiarkan. Karena salah satu tugas Muslim tadi adalah menyampaikan kebaikan, menyampaikan yang hak. Kalau enggak, dia bukan Muslim. Dia bukan orang beriman. Itu salah satu tugas kita. Semuanya punya kewajiban menyampaikan, itu bukan hanya ulama. Betul. Bukan hanya ulama saja, bukan hanya para nabi, tapi juga umatnya ini harus menyampaikan yang diajarkan nabinya kepada sesama manusia. Bukan hanya kepada yang di luar Islam, termasuk yang juga sudah orang Islam. Untuk saling mengingatkan terus. Jadi ini melalui film, bagaimana kita mengingatkan mereka, mengingatkan diri kita, mengingatkan keluarga kita, mengingatkan masyarakat kita. Saya kira sangat penting sesuatu yang menginspirasi orang menjadi berbuat lebih baik lagi. Bukan mereka tidak baik, tapi berbuat lebih baik lagi. Nah, ini kandungan-kandungan ini yang membuat kita kenapa tidak bisa membuat film begitu banyak sebetulnya, ya. Tapi memang ada nilai apa yang ingin kita sampaikan dari sebuah film. Ya. Saya kira ini perlu pertanggungjawaban. Karena kita harus mempertanggungjawabkan itu. Betul, Bang. Dan bukan hanya di dunia, tapi juga di akhirat aja harus bertanggungjawab. Apa kita sampaikan? Karena ini kan mass media, ini media massa. Pengaruh apa yang sampai di masyarakat setelah menonton film kita? Betul. Ini sangat penting. Saya kira ini yang kita mohon ampun kalau memang ada kesalahan di dalamnya, kan. Tetapi niat kita, saya yakin juga akan membuka pintu-pintu pertolongan Allah di sana. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ya Bang. Tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan hanya untuk beribadah kepadaku. Iya. Dalam ayat yang lain Allah katakan, kita nggak bisa keluar dari sana. Betul, Bang. Dikodratkannya begitu gitu. Iya. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sungguh aku akan menjadikan khalifah atau wakilku
di muka bumi ini dan nanti akan mempertanggungjawabkan ya Bang ya, apa yang dia telah lakukan. Jadi ini kita adalah pemimpin kan. Betul Bang. Dan akan mempertanggungjawabkan apa yang kita pimpin. Termasuk diri kita sendiri sebagai pemimpin diri sendiri ya Bang. Betul. Ya. Bang, banyak teman-teman kita, sahabat-sahabat Abang, termasuk yang mungkin agak baru dan cukup santer itu almarhum Sis NS Bang, ya, yang sudah mendahului kita, Masya Allah. Dan tentu kita tidak tahu usia kita sampai kapan. Dan menurut Abang Dedi, seorang legend perfilman, sebelum saya masuk ke reposisi yang keempat ya Bang, Abang juga masuk ke dunia baru, yaitu dunia politik, ya Bang. Menurut Abang, hidup ini apa sih sebenarnya Bang? Tiba-tiba Allah datangkan corona sekarang Bang. Hanya dengan makhluk Allah yang maha kecil, bisa meluluh lantakkan dunia. Dan goncangannya lebih dahsyat dari goncangan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki. Ada satu yang saya terfikirkan Bang, kemarin bahwa orang berupaya mengatasi corona atau melawan corona, dianggap musuh Bang. Ya, karena tidak tampak maka sulit untuk dilawan. Kalau musuh yang nampak seperti penjajah misalnya, kita bisa lawan face to face, head to head, dan kita bisa ukur tenaga kita, kekuatan kita. Tetapi ini tidak tampak. Gitu Bang. Bisa Abang sedikit melihat ke situ Bang, kira-kira apa hikmahnya ini Bang? Hidup, ada corona, ada kematian sahabat-sahabat kita, saudara kita, keluarga kita. Dan juga akan ada juga kematian kita yang akan datang. Mudah-mudahan ini akan dapat memberikan manfaat dan inspirasi bagi kita-kita, Bang. Silakan, Bang. Aku ini bukan ahli hikmah. Tapi mari coba kita renungkan saja ya, bahwa memang betul tiba-tiba hanya dengan makhluk yang sangat kecil, tak terlihat oleh mata, ya kan, Allah merubah tatanan dunia sampai seperti ini, yang orang bilang new normal. Hanya dengan makhluk yang sangat kecil. Jadi lagi-lagi demonstrasi sedikit lah Allah ini. Barangkali kita sudah jauh meninggalkan, melupakan dia. Barangkali kita sudah menomor sekiankan dia, kan? Dia maha pecemburu ini. Tiba-tiba handphone ini jadi Tuhan kita sekarang ya. Tiba-tiba diingatkan, masih ada aku loh. Iya, Bang. Jadi tidak mungkin ini sesuatu yang di luar kehendaknya. Tidak mungkin. Ini adalah terjadi atas kehendaknya. Persoalannya, bagaimana kita menyikapi kehendak dan ketentuannya, itu persoalannya. Ya. Kalau kita menyangkal ketentuan ini, kita tidak menerima ketentuan dan ketetapan ini, ya tersiksa kita. Bagaimana kita menerimanya, itu yang penting. Bahwa ini sebuah ketentuan. Apa yang jadi patokan kita saat ini? Ya, rujukannya adalah kembali kepada petunjuk Al-Quran dan sunnahnya. Bagaimana dulu para nabi kita, para sahabat menyikapi wabah, jadi panduan kita. Jadi kalau sekarang tiba-tiba mereka juga tidak datang sholat ke masjid berbondong-bondong pada musim wabah, ya sudah kita ikut. Jangan kita lebih pintar dari mereka. Ya. Dan bagaimana juga ketaatan kita pada pemimpin. Diuji juga. Ya. Pemimpin oleh amri kan, kita dikatakan diarahkan harus demikian. Kita diuji juga ketaatan kita pada pemimpin. Ini adalah ujian iman juga sebetulnya. Kita taat nggak dengan perintah dari Rasulnya? Ya. Perintah dari Tuhan tentang ketaatan pada pemimpin. Jadi bukan dijadikan ajang untuk saling menyalahkan ini. Ya. Mari kita sama-sama, harus kebersamaan, harus bersama kita kompak. Kemudian kepekaan kita kembali diuji lagi di masyarakat. Kita tahu bahwa dengan pandemi ini, berbagai kegiatan ekonomi berhenti. Bagaimana nasib juga saudara-saudara kita yang kurang mampu yang harus keluar rumah. Maka saya coba kemarin menginisiasi sebelum pengumuman PSBB, kita nggak tahu sampai berapa lama ini terjadi.
Maka melalui salah satu tempat ibadah di rumah saya, kita pengurus mencoba mengantisipasi sebelum PSBB dilakukan. Kita bagaimana mendonasi masyarakat kita, di sekitar kita saja, tetangga-tetangga kita yang memang tidak mampu akan bertahan hidup selama sebulan tanpa keluar rumah. Ya, kita harus bantu mereka. Jangan sampai mereka keluar rumah keluyuran, nanti sudah miskin, terpapar pula kan. Apalagi sampai meninggal, ini bagaimana keluarga ditinggalkan. Jadi kita antisipasi. Nah, ini peran serta masyarakat semestinya juga berpikir, ini masalah kepekaan sosial saja. Khususnya di daerah-daerah yang sangat heterogen masyarakatnya, ini bisa subsidi silang. Jadi tidak harus menunggu bantuan langsung tunai dari pemerintah. Tidak harus menunggu bansos dari pemerintah. Betul. Apa yang bisa kita lakukan sebagai warga masyarakat, ya kan? Mereka adalah bagian dari kita. Penderitaan mereka adalah penderitaan kita juga. Betul. Dan ternyata alhamdulillah semua berjalan dengan lancar. Nggak ada yang sulit kalau muncul kesadaran itu. Nggak ada yang sulit. Jadi saya menjalaninya dengan enjoy saja. Dan ketentuan, ketetapan Allah ini kita harus hadapi dengan, memang ini kenyataannya. Kita harus lebih banyak juga merenung. Harus juga tiba-tiba kepekaan sosial kita jadi meningkat. Melihat sesama yang harus dibantu dan lain sebagainya. Berbagi kegembiraan dengan teman-teman, ya. Bagaimana kita berkomunikasi juga harusnya ya memang untuk apa ketegangan-ketegangan kita ciptakan lagi. Karena ini sebuah ketentuan yang harus kita hadapi. Jadi saya katakan kembali pada sikap kita dalam menghadapi ketetapan Allah. Ya. Insya Allah. Itulah itu yang ngomong udah Syekh Deddy Mizwar, Masya Allah. Masya Allah, astagfirullahaladzim. Ya, luar biasa. Karena Bang Deddy melalui fase-fase kehidupan yang luar biasa. Dan saya jadi teringat almarhum Gito Rolis, Bang. Masya Allah. Dan, ya, yang juga mendedikasikan sisa usia emasnya untuk kebermanfaatan umat. Ya. Untuk agama Allah, untuk umat. Iya, Bang. Itu sampai akhir hayat, Bang. Itu luar biasa. Karena agak berbeda misalnya dengan guru kita, sahabat kita juga, Ustadz Arifin Ilham, yang memang beliau dari belia remajanya sudah pendakwah, Bang. Ya, Bang. Sudah jadi ustadz begitu, Bang. Ahli zikir dan Masya Allah istiqomah juga sampai akhir hayatnya 49 tahun. Ustadz Arifin Ilham wafat di Malaysia, di Penang, pada hari Jumat, 17 Ramadan, ya, luar biasa itu menurut saya, yang bisa istiqomah. Yang susah tuh istiqomah kan, Bang, bener Bang ya? Istiqomah beramal, istiqomah berbuat baik, istiqomah untuk takut dengan Allah, ya Bang ya? Istiqomah untuk tetap dalam hidayah Tuhan. Dan belum tentu juga kita, bisa saja kita tergelincir ya Bang. Ya, di akhir hayat bisa tergelincir. Itu dia Bang. Ya. Masya Allah. Jadi ini fase-fase kehidupan yang luar biasa. Bang Deddy sekarang 65 tahun ya Bang. Tapi look like 45. Oke Bang. Abang masuk lagi fase ke dunia politik Bang. Bisa Abang ceritakan kenapa dan apa sih yang Abang cari lagi? Abang udah dapatkan segalanya. Secara ketenaran, kepopuleritasan, ya. Kemudian Abang sudah dapatkan juga ya nikmat Allah yang luar biasa. Di puncak kejayaan di perfilman. Tiba-tiba orang melihat Abang masuk ke dunia politik dan Abang mendapat nikmat lagi dari Allah, dipercaya menjadi pejabat publik, wakil gubernur Jawa Barat. Ya, Masya Allah. Ya. Jadi bertambah lagi lah effort dan kebermanfaatan Abang. Kenapa Bang? Coba Abang cerita Bang. Awalnya masuk politik dan kenapa? Ya ini pun sebuah ketetapan Allah. Bukannya waktu itu saja saya ditawarkan tentang peluang-peluang menjadi pejabat oleh teman-teman dari partai dan sebagainya. Tapi titik itu juga menjadi sebuah titik perubahan dari pemikiran. Biasanya ini seniman kan suka alergi sama politik. Betul. Ya kan? Betul Bang. Terus itu saya berpikir, kenapa begitu kuat permintaan
dari orang-orang untuk saya menjadi pejabat publik. Ada apa sebetulnya ini kan? Saya berpikir lagi bahwa ternyata memang politik itu juga adalah ilmu dari Allah. Yang menggunakannya problemnya siapa? Orang yang menggunakan politik tadi untuk kepentingan apa, itu persoalannya. Jadi tidak perlu juga alergi pada politik. Ya. Tapi bagaimana menggunakan politik untuk kebaikan juga bisa. Ya. Karena nggak ada ilmu yang bukan dari Allah. Semua ilmu dari Allah. Bersumber dari sana. Itu. Cuman bagaimana cara kita menggunakan dan siapa yang menggunakannya dan untuk kepentingan apa. Dengan niat apa. Jadi sebetulnya kalau kita berpolitik dengan baik, ya itu juga merupakan lahan ibadah bagi kita. Ya. Karena menyangkut kemaslahatan. Jadi bahkan sesuap nasi yang kita makan setiap hari, seteguk air yang kita minum setiap hari, ditentukan oleh sebuah keputusan politik tentang harga dan keberadaannya. Betul. Insya Allah kalau kita bisa mengatur itu dengan adil, terjangkau, membuat orang bahagia, sejahtera, ini Masya Allah. Mungkin dia salah satu orang yang pertama kali masuk surga, pemimpin itu. Betul, pemimpin yang adil, Masya Allah. Ya, iya, dia orang pertama yang masuk surga. Ya. Nah ini kan persoalannya adalah bagaimana kita menggunakan itu. Ya. Untuk kepentingan apa? Karena apa? Kesadaran ini membuat kita tidak perlu kita alergi pada sesuatu, pada orang politik dan segala macam. Mereka kalau bersalah, mereka korupsi, ya karena memang menggunakan politik untuk kepentingan yang lain. Ya. Tapi kalau ada orang menggunakan politik untuk kepentingan yang membuat kemaslahatan lebih baik, ini adalah juga lahan ibadah. Nah, saya pikir dengan niat seperti itu, insya Allah dapat perlindungan dan kekuatan dalam menghadapi godaan-godaan dan cobaan-cobaan yang luar biasa. Saya kira itu yang jadi kenapa kita tegar dalam langkah dan pada saat selesai dengan baik. Ya. Kita syukuri semuanya. Ya? Jadi kalau memang kita dipercaya, kita lakukan dengan baik. Ya. Tapi yang jelas kita tahu kenapa kita menjadi itu dan apa yang harus kita lakukan. Dan bagaimana menjaga diri dari berbagai ujian-ujian yang mungkin menjerumuskan kita. Betul. Bang, ada setelah orang mengatakan, jadi Bang. Bukan haus kekuasaan itu. Betul. Ada orang mengatakan, Bang, bahwa kalau artis yang populer diambil adalah untuk mengangkat nama ataupun mengangkat calon itu supaya bisa menang, Bang. Betul nggak, Bang? Ya, mungkin saja itu ada terjadi di beberapa tempat, wallahu alam. Kalau menurut Abang bagaimana? Bahwa Abang mungkin nggak di-using supaya popularitas Abang digunain untuk mengangkat partai tersebut atau individu atau partner Abang tersebut. Dan mungkin Abang terima duit nggak? Kalau disodorin duit malah saya menolak gitu ya. Saya nggak mau jadi calon karena kita akan terikat kaki kita untuk dikendalikan oleh kekuatan-kekuatan yang tidak kita inginkan. Karena itulah kita tidak mau. Kalau ada yang mau ngasih duit malah kita nggak mau jadi membantu dia gitu. Ya. Saya kira itu sikap dan ini bukan tidak terjadi dan kita konfirmasi. Betul. Kalau itu dilakukan, lebih baik nggak usah bicara soal masalah pencalonan, masalah pilkada. Jangan bicarakan itu. Karena itu kalau diawali dengan buruk, pasti berakhirnya buruk lah. Nggak mungkin jadi baik itu. Ya kan? Itu simpel aja, sangat sederhana cara berpikir kita. Betul. Nah, kemudian kalau digunakan untuk mengangkat suara, memenangkan calon, betul. Bukannya tidak mungkin, bukan yang mustahil, bahkan mungkin itu tujuannya. Tapi siapa yang kita dukung ini persoalannya? Sampai sejauh mana komitmennya? Ya. Ini yang jadi persoalan. Betul. Dan bukan mustahil kalau saya nggak setuju, saya bisa mundur kapan saja. Saya orangnya gitu. Nggak ada urusan. Ya selama dia pasangan kita komit terhadap tujuan-tujuan kita, juga mendengar adanya kesetaraan dalam sharing pemikiran karena tetap memutuskan adalah gubernur, tapi kita juga memberikan masukan saran. Yang penting kita ingatkan kalau terjadi yang sesuatu yang kita pikir ini tidak baik, kita harus ingatkan. Itu kewajiban kita, diminta maupun tidak diminta.
Dan harus lakukan itu. Saya jadi saksi itu, Bang. Abang waktu itu kita sempat 6 bulan kita keliling-keliling Jawa Barat. Bahkan Abang tidak mau memakai mobil dalam kampanye itu, memakai mobil yang disediain. Tetapi pakai mobil pribadi. Ya, turunlah beberapa, ya ada mobil, 2 mobil Abang kita, padahal ditawarkan pakailah mobilnya, tidak. Itu luar biasa, saya lihat satu sikap yang dari awal menunjukkan bahwa Abang tidak ingin seperti itu. Ya. Lalu Abang sempat satu periode menjadi wakil gubernur Jawa Barat, ya Bang. Kemudian Abang coba bertanding menjadi cagup dan belum Allah takdirkan, Bang. Kecewa nggak, Bang? Betul. Nggak ada itu. Bagaimana harus kecewa? Yang penting adalah berupaya. Kita bukan menentukan segalanya. Kita berujung pada ketetapan Allah. Tapi berupaya adalah penting. Ya, untuk tidak melupakan bahwa kita ini adalah makhluk ciptaan yang harus terus berada dalam kendalinya. Jadi kalau Allah tetapkan tidak jadi, itulah pasti ketetapan yang paling baik untuk kita. Gitu. Gak mungkin Allah zolim pada hambanya. Itu jauh, tidak mungkin sama sekali. Jadi berbaik sangka pada Allah, itu selesai semua urusan. Kalau kita merasakan kurang nyaman, ini adalah ujian. Gitu. Ya kan? Lama-lama juga nyaman. Diberikan kenyamanan terus, ini ujian juga buat kita. Jangan-jangan kita kena istidraj nih. Sama aja itu. Kesempitan kelapangan itu sama saja kita lihat sebagai ujian saja dalam sebuah perjalanan hidup kita. Sangat simpel. Tapi kan waktu itu Abang dari perhitungan kacamata konsultan politik, sebenarnya kemungkinan Abang menang itu besar sekali sebenarnya. Jika pada tataran yang awal, skenario awal, tiba-tiba Abang waktu itu tidak jadi diusung dan bertukar pasangan ya Bang ya. Abang marah nggak Bang sama orang-orang yang merubah itu? Itu pun sebuah ketetapan Allah gitu. Jadi saya ketawa-ketawa aja. Cuman kita tahu bahwa kita berhadapan dengan manusia-manusia seperti apa dan komitmen yang seperti apa. Jadi cukup kita tahu. Mungkin dia keliru saat itu, tapi sekarang barangkali kita harapkan mereka tidak keliru lagi. Gitu. Selesai gitu. Jadi sebegitu mudahnya saya melihat itu. Sebegitu mudahnya. Jadi easy coming, easy going ya Bang? Iya enggak, iya. Manusia bisa keliru juga kan. Jadi bukan yang mereka itu jahat, ya keliru saja udah. Mudah-mudahan mereka selanjutnya tidak keliru gitu kan. Iya. Ya, sederhana itu. Bahwa dia bukan manusia sempurna, sama juga dengan kita bukan manusia sempurna. Mungkin kita juga bisa hilaf dalam suatu ketika. Tapi kita berharap jangan sampai selalu hilaf atau dihilaf-hilafkan. Ya, mereka juga punya perhitungannya. Saya hargai. Saya nggak pernah dia dikhianati. Itulah dunia politik pada realitasnya. Yes. Bahwa kemunafikan bisa terjadi di sana. Bisa terjadi di sana. Jebakan-jebakan itu. Kenapa? Ada yang namanya bayangan kekuasaan. Ini kan dosa klasik semua nih. Ini harta, kekuasaan. Ini sumber dosa-dosa klasik manusia nih. Ya. Gitu. Bagaimana kita menghadapinya itu? Jadi saya enjoy. Saya lihat Bang, kalau kelebihan Abang adalah Abang punya popularitas, kemudian Abang sudah cukup nikmat dan rezeki yang Allah berikan. Orang digoda juga nggak dengan jabatan dan kekuasaan, Bang? Karena itu kira-kira tujuan politik, bukan begitu, Bang? Ya. Untuk apa berkuasa? Ya. Kenapa kekuasaan menjadi target? Ini persoalannya. Gitu. Kekuasaan tadi bisa menciptakan sebuah hal yang juga berguna buat kemaslahatan. Tapi kalau tujuannya bukan itu semata, ini di pinggir neraka ini sebetulnya. Allah. Jabatan ini sangat di pinggir neraka ini. Setengah kakinya udah di neraka itu jabatan. Kakinya di neraka itu. Ngeri Bang. Masya Allah. Dan akan dipertanggungjawabkan setiap sesuatu ya Bang ya.
Iya. Ini termasuk ucapannya kan berpengaruh, ucapan kekuasaan. Betul, Bang. Sangat berpengaruh. Saya melihat ini ada sebuah agenda Tuhan, agenda Allah, bahwa Abang belum berhasil menjadi gubernur atau orang nomor 1 di Jawa Barat. Seperti awal tadi Abang di perfilman, digoncang di awalnya, dan Abang studi lagi, belajar lagi, dan turning point. Nah, Abang, kenapa setelah itu Abang memilih partai yang baru lahir, Bang? Ya, kenapa banyak sekali partai besar yang insya Allah kalau Abang Deddy Mizwar maju DPR RI, insya Allah jadilah barang itu. Tiba-tiba Abang memilih partai sahabat kita yang baru lahir, bukan kecil lagi, baru lahir, ya Bang. Bisa Abang share, Bang? Apa yang Abang nampak dan Abang? Ya, saya kira ini pilihan-pilihan saja. Ya. Ya, ini hanya pilihan-pilihan saja. Kemudian juga tujuan-tujuannya. Ya. Kemudian juga beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang terjadi setiap 20 tahunan di dunia ini. Ya, barangkali paradigma ini berubah dalam kurun waktu tertentu. Yang mungkin beberapa partai kalau tidak bisa beradaptasi, dia akan tertinggal dan hancur sendiri. Saya kira ini yang kita lihat platform sudah nggak ada lagi bilang ini partai apa, partai Islam, partai nasionalis. Kita sudah komit bahwa ini Pancasila menjadi falsafah dasar kita, dasar negara kita. Sudah selesai itu ya. Tidak perlu dipertentangkan lagi yang mencuatkan terjadi konflik-konflik kepentingan politik, identitas segala macam yang mengguncang kehidupan negara. Kita sudah selesai dengan ideologi bangsa ini tentang yaitu Pancasila, selesai. Saya kira juga paradigma bagaimana kekuasaan tiba-tiba terokupasi oleh kekuasaan partai, sementara kekuasaan ini sebetulnya adalah pemiliknya rakyat. Bagaimana mengembalikan kekuasaan ini pada rakyat yang sesungguhnya. Ya. Parlemen ada hal yang nggak masuk di ini kita kan. Bagaimana orang memilih wakil rakyat, tapi kok yang menentukan, yang memecat, yang memerintahkan kok partai ini kan dari mana ini mekanismenya? Terkooptasi, terkontaminasi kekuasaan rakyat ini. Kita memperjuangkan sebetulnya rakyatlah, kepentingan rakyat ini semuanya. Kita berada di sebuah jabatan untuk rakyat sebetulnya. Apalagi yang mewakili rakyat. Ya. Orang rakyat yang diwakili kok tiba-tiba yang memberhentikan partai misalkan itu kan agak terganggu kita itu. Ya. Kalau nggak pilih partai aja, jangan pilih rakyat, pilih partai saja. Jangan pilih wakilnya, nggak perlu ada nama segala macam. Ya kan? Nggak perlu ada nomor segala macam. Udah cukup selesai kayak gitu. Ini ada sesuatu yang harus dibenahi ketatanegaraan kita. Harus dibenahi. Kemudian pilkada misalkan yang sekarang ini kita bisa diperdebatkan ke depan. Ya. Yang memakan biaya begitu banyak sehingga bisa menciptakan korupsi pada saat menjabat dan segala macam. Apakah sudah betul ini gitu? Sistem. Bagaimana kontrol masyarakat? Ini sistem ketatanegaraan kita. Kita harus perbaiki secara bertahap ya. Mungkin tidak secara cepat, tapi memberikan pembelajaran politik pada masyarakat bahwa ada sesuatu yang harus diubah. Saya kira ini penting sekali. Dan memang ya ini partai baru yang justru lahir di masa pandemi, jadi diujinya berat. Kalau dia lolos, insya Allah juga dia bisa menjadi besar. Amin. Dikukuhkannya pada masa pandemi. Dan luar biasanya dalam waktu cuma tidak lebih dari 6 bulan, hampir seluruh provinsi terbentuk, hampir seluruh kabupaten terbentuk, dan beberapa 2/3 kecamatan di Indonesia terbentuk kepengurusan. Artinya apa? Ada di sini sebuah kalangan menengah yang ingin berkontribusi dalam politik, yang membiayai politiknya dengan kemampuan dan uangnya sendiri. Ada perubahan. Dulu bikin partai triliunan harus punya uang. Bang. Betul, Bang. Sekarang ada paradigma lain, ada sebuah gejala lain di masyarakat. Karena mungkin bukan kemuakan ya, kejenuhannya menghadapi partai-partai yang itu-itu lagi dengan pola yang sama ya.
tiba-tiba dia ingin berkontribusi melalui sebuah partai baru yang punya platform yang segar, yang punya visi ke depan lebih jelas, dan mereka berkontribusi di sana. Mereka keluar uangnya sendiri untuk membangun struktur pengurus, sekretariat, dan segala macam. Sehingga dalam waktu sangat cepat kita dikukuhkan oleh Menkumham. Ini juga salah satu test case, salah satu tanda bahwa kebangkitan kaum menengah untuk berkontribusi dalam masalah politik. Terjadi perubahan di sini. Semuanya kita nggak menyangka. Cepatnya itu. Betul. Dan masih pandemi lagi. Ada perubahan. Dalam masa pandemi lagi, bayangkan. Ada perubahan paradigma dalam masalah keberadaan sebuah partai politik. Betul. Ya, luar biasa. Bang Deddy Mizwar, Masya Allah. Ini melalui berbagai macam proses hidup dan terus berkarya ya Bang. Bang, di antara segala macam pencapaian Abang, anugerah, rahmat Allah, keluarga yang Masya Allah bahagia, ada nggak titik-titik jenuh yang Abang lalui dalam hidup Bang? Ataupun titik-titik sangat sedih yang Abang bisa share Bang, dan mengambil hikmah? Saya kira tentu saja ada. Ya. Kehilangan orang yang kita cintai dalam hidup kita, seperti orang tua kita, itu juga salah satu titik-titik. Di mana perlu disesali, bagaimana kita merasa kurang berbakti pada mereka. Ya. Sekarang bagaimana kita mendoakan mereka sebaik-baik. Ini sebuah pelajaran. Mudah-mudahan kita juga didoakan nanti oleh anak-anak cucu kita. Kita harus diberikan contoh. Kita harus share. Jangan putus-putus berdoa pada orang tua. Mungkin banyak sudah kita lakukan, tapi nggak akan mungkin bisa membalas kebaikan, jasa-jasa mereka, tidak akan mungkin. Banyak hal. Kehilangan sesuatu yang kita cintai, seperti orang-orang yang kita cintai, itu juga membuat kita kembali kepada titik yang ketidakberdayaan. Yang penting adalah kita merasakan ketidakberdayaan kita itu sebetulnya. La haula wala quwata illa billah. Membuat kita merasakan kita adalah makhluk yang tidak berdaya sebetulnya. Ya, betul. Dan salah satu yang menjadi juga dalam perjalanan yang saya lakukan, setiap menghadapi masalah yang begitu pelik dan berat, jangan minta tolong pada manusia dulu. Kebanyakan kita, begitu kita mengalami sesuatu dalam hidup sulit, kita ngomong sama orang dulu untuk minta tolong dan minta bantuan. Ini yang sebetulnya akan mengecewakan kita. Betul. Makanya mengadulah pada yang menciptakan masalah itu. Betul. Yang menetapkan peristiwa itu, kita mengadu pada dia. Setelah itu pada makhluknya akan membantu nanti. Beberapa kali saya temui itu, pada saat kita bicara kesulitan kita pada manusia, bukannya bantuan yang didapat, tapi makian yang didapat, disalahin terus kita. Dan kecewa. Tapi kalau kita mengadu pada dia, dan kecewa pasti. Ini. Jadi ada pembelajaran dalam setiap kegagalan, kekecewaan. Ya. Jadi ada impian kita yang mungkin tidak ini kan pasti ada juga selalu bukan bantuan pada orang. Bukan curhat pada manusia sebetulnya. Betul. Tapi mengembalikan semuanya menjadi ketidakberdayaan kita. Dan kebergantungan kepada Allah. Abang, itu tadi akan nyaman semuanya. Akan nyaman semua. Akan Allah selesaikan dengan caranya. Termasuk menata hati kita itu. Karena hanya dia bisa membolak-balikan itu. Waktu orang tua abang yang sudah tiada, yang laki perempuan atau dua-duanya Bang? Maaf Bang. Dua-duanya. Jadi mertua tahun juga berapa dan saat abang usia berapa Bang? Ya sudah dewasa, sudah punya anak. Jadi udah tua lah kita juga. Terutama ibu ya Bang ya? Ya ibu 80 tahun meninggal. Ayah saya juga. Masya Allah. Saya lagi menulis buku Bang tentang orang tua Bang. Ya.
Judulnya tentang. Jadi makanya kemarin itu mengabaikan orang tua, Bang. Jadi the abandoned parent. Jadi ada, Bang, sekarang di dunia saat ini, Bang, mereka tidak mendurhakai orang tua itu dengan fisik, tidak juga dengan kata-kata, tidak juga dengan menghardik, ya. Tetapi dengan dia mengabaikan orang tuanya, terutama di saat usia lanjutnya. Karena di dalam Al-Quran disebutkan jelas bahwa ketika orang tua kamu sudah pada usia lanjut, wala taqul lahum uffin, janganlah sekali-kali kamu mengatakan uff sekalipun. Wa qul lahum qawlan karima, berkatalah kepada mereka dengan perkataan yang baik. Nah, banyak terjadi, Bang, pengabaian kepada orang tua itu terjadi loh, Bang. Di saat kita sekarang ini. Karena kesibukan, karena aktivitasnya, karena urusan dunianya yang tidak habis-habis. Ketika orang tuanya minta dia pulang sebentar, nak, pulanglah kau sebentar, nak. Maaf, aku sedang meeting. Ya. Kemudian sebulan lagi orang tuanya pun berminta, nak, bisa kau pulang, nak? Enggak, mak, aku lagi di Singapura, lagi di luar negeri. Pas Lebaran pun, Bang, dia tidak datang. Tidak juga datang. Dan beberapa Lebaran tidak datang. Dan tidak juga menghubungi dan memberikan perhatian kepada orang tua. Akhirnya orang tua ada yang sakit pun tidak dijenguk oleh sang anak, Bang. Bang Dedi sebagai sosok yang luar biasa terhadap kedua orang tua, ya. Dan itu tercermin juga dalam film-film Abang, ya. Sekarang saya mau tanya, Abang. Jika ibu, ya, terutama ibu Abang, sekarang saat ini hadir, Bang. Hadir dan melihat Abang saat ini. Apa kira-kira yang Abang ingin katakan ke beliau, Bang? Mohon maaf aja. Mohon ridhonya. Karena ridho Allah, ridho orang tua. Ridho Allah menyertai ridho orang tua. Ridho Allah, ridho walidain. Itu aja. Nggak ada yang kita minta apa. Ridhoan dia mengurus kita. Ya. Ridha Allah fi ridhal walidain wa suqtullah fi suqtil walidain. Ridha Allah pada ridhoan. Betul, Bang. Iya. Pintu surga, ya, Bang. Itu. Apalagi Allah. Masya Allah. Dan mudah-mudahan anak-anak kita juga nanti anak-anak yang insya Allah menjadi anak yang soleh dan solehah, Bang. Iya, Oke, Bang. Allah dijaga Allah. Di akhir ini, Bang, mata hati ingin juga menyorot tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan kita, Bang. Menciptakan Abang, saya, dan juga orang tua kita, dan seluruh keluarga kita. Bahkan seluruh alam ini, Dia yang ciptakan, Bang. Dan tentu, kita bukan Nabi dan bukan Rasul, Bang. Mungkin juga belum menjadi orang soleh seperti mana yang dikehendakinya, Bang. Kira-kira, Bang, ini kita berandai-andai, Bang, dan mudah-mudahan ini jadi hal yang membuatkan kita makin cinta dengan Allah, Bang. Ya. Karena segala sesuatu itu datangnya dari cinta, dari hati, Bang. Sulitnya orang, teman-teman, Bang, untuk hijrah, berubah dari alam jahiliyah ke alam kebaikan dan kebenaran itu, Bang. Itu juga karena faktor cinta. Karena faktor cinta jugalah dia mengejar dunianya. Karena faktor cinta jugalah dia mengejar pasangannya, Bang. Oleh karena belum jatuh cintanya kepada Allah, Bang, dalam pandangan mata hati, maka orang belum sungguh-sungguh mengejar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di usia Bang Dedi, sekarang 65 tahun, Bang. Masya Allah, 2 tahun di atas usia Rasulullah SAW. Masya Allah, Bang. Abang, jika Allah memberikan waktu kepada Abang, Bang, apa kira-kira munajat Abang kepada Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala malam ini, Bang? Jika saya atau Abang, Febri, Dedi, besok malaikat akan datang menjemput. Masya Allah. Kira-kira, Bang, apa nasihat Abang untuk diri Abang dan untuk orang lain, Bang?
Ya, boleh kita manusia yang lemah, tiada daya upaya, terkadang khilaf, kadang berbuat dosa juga yang disadari dan tidak disadari, tapi selalu berharap mengakhiri hidup ini dengan husnul khatimah. Amin. Jadi agar kita bisa menghadap dengan sebagai jiwa yang tenang pada Allah. Ya. Situasi apapun bisa menyebabkan kita terjerembab dalam perjalanan hidup. Boleh saja, tapi kita memohon pada Allah pada saat kita dipanggil menghadapnya, kita dalam keadaan jiwa yang tenang dan menghadap dengan husnul khotimah. Itu sebetulnya. Apalagi yang lebih berharga dari itu, apalagi coba. Iya. Husnul khotimah, semua menjadi dambaan orang-orang beriman, Bang. Ya. Ya. Tapi ada orang yang sulit, Bang, untuk mendapatkan kelezatan iman itu, Bang. Nggak peduli. Mau husnul khotimah, nggak husnul khotimah. Ya kan, Bang? Ya. Terkadang kita lihat orang, kita juga tidak bisa memvonis begitu saja. Ya. Terkadang kita lihat orang sekarang ini luar biasa menentang atau bermaksiat pada Allah. Tapi pada saatnya, entah kenapa, juga atas kehendak Allah pastinya, entah perbuatan baik apa yang kita tidak tahu yang pernah dia lakukan pada Allah. Atas perintahnya. Saya kira Allah bisa menjadikan dia husnul khotimah. Jadi permintaan tadi untuk husnul khotimah harus terus-menerus kita mohon kepada Allah. Betul. Tadi pada dasarnya manusia itu hanif. Ya. Dilahirkan dalam cenderung berbuat baik. Ya. Ada nilai kebaikan di sejak apapun sebetulnya. Bahkan banyak amsal hanya dengan memberi minum seekor kucing seseorang pelacur bisa masuk surga. Betul. Yang penting jangan berputus asa terhadap rahmat Allah. Wala ta'asu bi rahmatillah. Berharaplah husnul khotimah. Ya. Jangan bosan untuk bertobat, jangan bosan istighfar. Itu dia. Jangan putus asa terhadap ampunan Allah walaupun kita tahu kita berbuat dosa hari ini. Ya. Dan berbuat dosa lagi besok. Iya. Jangan putus asa terhadap ampunan Allah. Ya. Istighfar saja semua kita. Istighfar. Kalau enggak ya ini luar biasanya Islam. Karena ada ruang-ruang kita untuk bertobat kapan saja, di mana saja, setiap saat. Betul, Bang. Maha baiknya Allah ya, Bang. Maha sayangnya Allah kepada hambanya. Ditunggu. Hamba-hamba yang hanif itu, Bang. Coba kalau nggak ada ruang. Coba nggak ada ruang itu, mati kita. Mati kita. Nah, udah putus asa kita. Jedot-jedotin kepala tiap hari gitu. Betul, Bang. Ya kan? Inilah maha sempurnanya ajarannya. Maha sempurnanya wahyu ini. Betul. Maha baik dan maha sayangnya Allah. Hambanya yang masih lupa pun dia berikan nikmatnya terus. Diberikan, nggak perlu diminta, diberikan. Iya. Diberi. Dia nggak pernah minta padahal. Iya. Betul, Bang. Luar biasa. Itu kata-kata Abang terakhir, Masya Allah. Permintaan kepada Allah, permintaan kepada orang tua, minta ridhonya. Masya Allah. Sebab ridho Allah fi ridhol walidain, suktullah fi suktul walidain. Ridho Allah pada ridho orang tua, dan juga murka Allah pada murka orang tua. Kemudian juga Bang Deddy, permintaan kepada Allah, husnul khotimah, apalagi? Meminta ditutup kesudahan dengan husnul khotimah, dengan cara apa? Dengan cara beristighfar selalu kepada Allah, dan berbaik sangka kan, Bang? Kita mesti baik sangka. Wala ta'asu bi rahmatillah. Jangan sama sekali kita ini berputus asa dengan rahmat Allah. Karena rahmatnya sangat luas. Rahmatnya luar biasa. Asalkan kita jangan melakukan syirik dan putus asa dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, Bang Deddy. Terima kasih banyak, Bang Deddy. Malam ini sudah menemani mata hati. Mudah-mudahan membuka mata hati kita semua ya dari pengalaman hidup seorang Deddy Mizwar.